Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Mimiki Kemalasari dengan NIM 2304519 dari Prodi Pendidikan Geografi. Di sini aku menjelaskan tentang UAS mata kuliah Komunikasi Pendidikan yang mana diampu oleh Bapak Dr. Nofrion MPD. Baiklah, yang pertama ialah studi kasus 1, tantangan komunikasi dalam pembelajaran digital. 1. Analisis hambatan komunikasi, yaitu hambatan teknis atau technical barrier, penggunaan platform LMS dan konferensi video yang belum dikuasai Ibu Sarah menyebabkan komunikasi tidak optimal. Kemungkinan ada gangguan koneksi, fitur interaksi, polling, breakout room, atau chat dimanfaatkan sama sekali. Kemudian, durasi 2 jam tanpa variasi media menciptakan monotonous channel OS atau padahal channel digital seharusnya memungkinkan multimedia seperti visual, audio, ataupun teks yang lebih kaya dibandingkan dengan ceramah konvensional. Kemudian ada hambatan semantik atau semantic barrier, pesan interaksional yang disampaikan satu arah berisiko menimbulkan multitafsir. Karena tidak ada klarifikasi langsung, ketika siswa tidak merespon, guru tidak dapat memastikan apakah istilah atau konsep geografi yang disampaikan benar-benar dipahami sesuai maksud guru atau siswa tidak terverifikasi. Kemudian ada feedback berupa angka tanpa catatan perbaikan, adalah pesan yang miskin makna atau low semantic richness. Siswa tahu hasilnya tapi tidak tahu mengapa dan bagaimana memperbaikinya. Kemudian hambatan psikologis atau psychological barrier, yaitu ada zoom fatigue, kelelahan mental akibat menatap layar dalam waktu lama tanpa interaksi yang memecah monotoni, menurunkan kapasitas kognitif untuk menyerap informasi. Yang kedua ada demotivasi dan kebosanan. Pembelajaran satu arah membuat siswa menjadi objek pasif sehingga muncul resistensi psikologis berupa off-cam dan diam. Kemudian ada communication apprehensive, yaitu siswa enggan merespon karena tidak ada ruang psikologis yang aman, kurangnya report dan iklim komunikasi yang hangat. Yang kedua, strategi berdasarkan teori komunikasi interaksional, yaitu yang pertama ada aspek interaktivitas, yaitu ganti metode ceramah 2 jam dengan pola blended segment, seperti 15-20 menit penjelasan, lalu sesi diskusi atau tanya jawab atau pola interaktif sehingga komunikasi berubah jadi linear menjadi sirkular. Kemudian ada empati dan iklim komunikatif, bangun social emotional communication di awal sesi, sapaan personal, ice breaking untuk menurunkan jarak psikologis dan mengurangi communication apprehension. Kemudian ada variasi media atau redundance principle, gunakan kombinasi visual antara peta, infografis, video pendek, dan teks di LMS agar pesan tersampaikan melalui banyak kanal sensorik, meningkatkan retensi. Kemudian ada pemberdayaan partisipasi, terapkan metode seperti flipped classroom, siswa mempelajari materi dasar dalam sesi live sehingga waktu tetapnya difokuskan untuk diskusi atau komunikasi dialogis bukan monolog. Kemudian ada penguatan nonverbal atau virtual, dorong penggunaan kamera secara persuasif bukan memaksa dan menjelaskan manfaatnya bagi keterlibatan serta gunakan reaksi emoji atau chat sebagai pengganti isyarat nonverbal. Nah, yang ketiga ialah peran feedback untuk komunikasi dua arah atau convergent communication, yaitu feedback deskriptif bukan hanya evaluatif, sertakan catatan kualitatif apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki, bagaimana caranya, bukan sekadar angka. Udah ada feedback tepat waktu atau immediate feedback, diberikan secara sesegera mungkin setelah tugas, bukan menumpuk di akhir minggu, agar siswa dapat segera mengoreksi pemahamannya yang salah. Kemudian ada feedback dua arah, beri ruang bagi siswa untuk merespon. Feedback guru misalnya kolom komentar di LMS atau sesi konsultan singkat, sehingga terjadi pertukaran makna berulang hingga tercapai mutual understanding. Inilah esensi model konvergensi dari Kincaid, di mana komunikasi bukan proses linear pengirim penerima, tetapi proses berputar saling menyesuaikan makna. Kemudian ialah feedback sebagai bentuk perhatian, menunjukkan empati guru yang secara psikologis memperkuat motivasi intrinsik siswa untuk terlibat kembali. Nah, selanjutnya ialah studi kasus kedua, yang mana itu konflik komunikasi sekolah dan masyarakat. Yang pertama ialah kegagalan surat edaran sebagai media komunikasi yang efektif.
yaitu kesalahan dalam encoding atau penyusunan pesan. Pesan disusun secara sepihak atau instruktif tanpa penjelasan rasional mengapa magang luar kota diperlukan, tanpa data pendukung akreditasi, dan tanpa opsi atau keringanan finansial, sehingga decoding oleh orang tua menghasilkan makna sewenang-wenang, bukan kebijakan strategis. Tidak ada kesamaan kerangka rujukan antara pembuat pesan antara sekolah berpikir di sisi akreditasi atau institusi dengan penerima pesan yaitu orang tua berpikir dari sisi beban biaya keluarga. Inilah inti kegagalan semantik dalam komunikasi. Selanjutnya adalah kesalahan dalam pemilihan saluran media. Surat edaran singkat yang dititipkan oleh siswa adalah saluran komunikasi rendah kredibilitas dan rendah richness, yaitu rawan tersampaikan, hilang, dan diabaikan, tidak memungkinkan klarifikasi atau dialog. Kemudian adalah kebijakan berdampak besar bagi finansial jangka 3 bulan, sehingga seharusnya memakai saluran high touch atau forum tatap muka atau rapat dengan orang tua, bukan low touch, surat satu arah atau ketidaksesuaian antara bobot pesan dan kekayaan medianya. Inilah yang memicu krisis ketidakpercayaan. Tidak ada mekanisme feedback dalam saluran ini sehingga orang tua tidak punya ruang resmi untuk bertanya atau protes sebelum kebijakan berlaku, mendorong mereka melampiaskan di media sosial atau saluran tidak terkendali dan berisiko menjadi krisis publik. Yang kedua ialah tahapan strategi public relation atau humas pendidikan. Tahap 1, penanganan krisis secara segera atau krisis containment. Kepala sekolah segera bertemu perwakilan orang tua atau komite secara langsung, menghentikan sikap defensif dan tertutup yang memperburuk situasi. Kemudian hentikan pernyataan sepihak di media, ganti dengan pernyataan empatik yang mengakui adanya kekurangan komunikasi sebelumnya. Nah, tahap kedua, klasifikasi dan transparansi, open dialog. Diselenggarakan forum terbuka atau town hall dengan orang tua untuk menjelaskan latar belakang kebijakan atau organisasi akreditasi secara rasional dan dua arah, sambil mendengarkan keberatan mereka. Sediakan data dan dokumen pendukung kebijakan secara terbuka untuk membangun argumen yang kredibel, bukan otoriter. Tahap yang ketiga, negosiasi dan solusi bersama, collaboration, problem solving. Bersama komite sekolah, rancang opsi keinginan, subsidi sebagai sebagian biaya, pencarian sponsor industri, penjadwalan magang lokal bagi yang keberatan finansial, atau skema cicilan. Libatkan komite sekolah sebagai mediator resmi, bukan sekedar pelapor kebijakan. Tahap yang keempat ialah pemulihan hubungan jangka panjang. Bentuknya ialah forum komunikasi rutin, sekolah dan orang tua bukan hanya ada saat masalah, agar kepercayaan terbangun berkelanjutan. Buat SOP komunikasi kebijakan, setiap kebijakan besar wajib melalui sosialisasi bertahap, bukan surat edaran mendadak. Lakukan public relation recovery melalui klarifikasi resmi di media yang sama atau media lokal atau sosial yang memulihkan citra sekolah dengan proporsional, bukan defensif. Pertanyaan ketiga ialah pentingnya komunikasi partisipatif. Komunikasi partisipatif berarti semua pemangku kepentingan seperti sekolah, orang tua, dan komite dilibatkan dalam proses perumusan, bukan hanya diberitahu hasil akhir kebijakan pentingnya. Yang pertama, mencegah resistensi. Kebijakan yang dirumuskan bersama lebih mudah diterima karena orang tua merasa memiliki andil, bukan dipaksakan. Kemudian meningkatkan kualitas keputusan, orang tua dan komite memberi perspektif lapangan, kondisi ekonomi, logistik yang memungkinkan tidak terpikirkan sekolah, sehingga kebijakan lebih realistis. Kemudian membangun mutual trust, proses dialog berulang menciptakan hubungan kemitraan yang setara. Seprinsip, komunikasi sekolah dan masyarakat, school community relation, yang memandang orang tua sebagai partner pendidikan, bukan objek industri. Kemudian mengurangi risiko komunikasi publik dengan melibatkan komunikasi sejak awal. Isu sensitif seperti biaya dapat diselesaikan secara internal sebelum meluas menjadi konflik di ruang publik seperti media sosial. Nah, pada akhirnya komunikasi partisipatif menegaskan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama, sehingga setiap kebijakan berdampak luas idealnya dari pusat musyawarah, bukan keputusan sepihak institusi. Nah, mungkin itu jawaban UAS yang dapat saya sampaikan. Sesudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.